ketika lockdown, tutup wisata, yang semua menggantungkan pada wisata, saat itu kebetulan Allah menurunkan belalang, Mas, di wilayah Sendang. Ya? Oh, iya. Belalang, nggih. Belalang itu setiap malam masyarakat sekitar kami itu nyuluh, Mas, mencari belalang, nggih, dembak walang gitu. Iya. Ini biasanya nyuluh ya, nyuluh. Kemudian setiap kilo itu bisa dijual mencapai 50.000, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pacitanku, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam sesi santai dan pada malam hari ini kita akan menggelar podcast virtual lagi ya. Kalau sesi sebelumnya kita bincang-bincang dengan Mas Mulyadi, Ketua Karang Taruna, maka pada malam hari ini nanti kita akan bincang-bincang juga dengan salah satu pegiat pariwisata di Kabupaten Pacitan yang terdampak pandemi ya, di mana Pacitan itu juga lumbung penghasilan dari wisata, tetapi setahun belakangan terdampak pandemi sehingga banyak yang kemudian banting setir dari pariwisata ke yang lainnya. Oleh karena itu kita akan undang salah satu pegiat pariwisata di Pacitan, Mas Wildan ya. Kita akan undang. Halo, Mas Wildan? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar, Mas Dwi? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Jenengan pripun kabare? Alhamdulillah, Mas, sehat bagas waras nih. Sehat bagas waras ya. Alhamdulillah. Itu yang penting Mas sekarang, Mas ya. Nggih, Mas Wildan. Siap. Ya, penting ini sehat. sementing sehat nggih. Suara saya jelas ya? Siap, nggih. Alhamdulillah, suaranya jelas ini. Alhamdulillah, nggih. Nggih, Mas Wildan. Malam hari ini kita akan bincang-bincang santai. Saya memohon waktunya untuk berbagi dengan teman-teman di Pacitanku terkait pariwisata di Pacitan yang kemudian terpuruk dengan adanya pandemi ini, seperti itu. Nah, nanti silahkan Mas Wildan berbagi sebagai pegiat pariwisata di Pacitan. Tetapi sebelumnya, monggo Mas Wildan kenalan dulu dengan teman-teman Pacitanku, dari mana biar teman-teman juga tahu sepak terjang Mas Wildan itu di dunia pariwisata. Monggo Mas Wildan. Nggih, terima kasih Mas Dwi atas waktu yang diberikan kepada kami ya. Saat ini kami mewakili teman-teman Ngiroboyo dan mewakili teman-teman pengusaha wisata ini saat ini. Jadi nama lengkapnya Wildan Nur Suharmoko, biasa dipanggil Wildan, atau kalau di desa kami itu lebih populer memanggil Moko. Jadi kalau misalkan ada teman-teman mencari Wildan, kadang-kadang sehari nggak ketemu, soalnya lebih orang desa biasanya nama panggilan akhir yang sering disebut. Kemudian hari-hari sebenarnya saya itu ngomong anak-anak aktivitas kerja, ngomong anak wong ini, istilahnya mengajar lah. Kemudian untuk ada tugas tambahan ini dari pemerintah desa selaku pengurus BUMDes, Badan Usaha Milik Desa Subur Makmur Desa Sendang. Nah, salah satu unit usahanya adalah objek wisata Pesona Ngiroboyo yang terletak di Dusun Sambi Desa Sendang, bersebelahan dengan Kecamatan Pringkuku, sebelah kirinya, kemudian berdekatan dengan pantai yang cukup terkenal yaitu Pantai Kelayar. Jadi kalau tidak garis lurus itu hanya sekitar 1 kilo dari Pantai Kelayar. Kalau perjalanan lewat darat sekitar 15 menit. Begitu Mas Dwi. Siap.
itu tadi teman-teman sudah kenal semua ya. Saya tuh juga sudah mengenal panjenengan itu sejak ada event Festival Dayung Ngiroboyo pertama ya. Saya ingat banget tuh tahun 2013 kalau nggak salah ya waktu itu. 13. Kemudian juga kami juga melakukan penelitian kuliah di sana dan alhamdulillah silaturahim sampai sekarang jalan. Dan ya ini mantap. Kegelisahan kegelisahan malam ini Mas yang ingin kita bincang-bincangkan sesuai tema itu adalah menyikapi PPKM ya, pegiat pariwisata menyikapi PPKM agar dapur tetap ngebul. Nah, mungkin kalau kita bisa flashback dulu ke belakang, Pacitan itu salah satu lumbung PAD-nya adalah pariwisata. Tahun 2020 ada hantaman pandemi sehingga saya yakin semua teman-teman yang bekerja di sektor pariwisata ikut terdampak seperti itu ya. Misalnya dari yang pengelola wisata, kemudian kemudian biro, kemudian warung makan dan sebagainya. Termasuk mungkin Mas Wildan yang sangat merasakan di sini. Mungkin bisa diceritakan Mas sebenarnya sebelum ada pandemi dulu nih, bagaimana sih pengelolaan Pantai Ngiroboyo, kemudian biasanya itu sebulan berapa yang datang atau setelah setahun berapa? Mungkin bisa diceritakan dulu Mas ke teman-teman Mas. Halo? Mas Wildan? Tes. Masuk suaranya? Halo? Ya. Tes. Ya. Masuk suaranya Mas. Bisa lanjut ya saya? Iya, monggo, lanjutkan. Ya, halo. Oke. Ya, jelas ya suaranya, nggih. Saya lanjutkan. Saya pengen sedikit bercerita Mas Dwi. Oke. Pengen sedikit bercerita tentang perjalanan Ngiroboyo itu seperti apa. Ini kebetulan saya pengelola Ngiroboyo sehingga harus bercerita sedikit, nanti endingnya juga bagaimana dampaknya begitu. Oke, jadi saya bersama teman-teman di Sentang itu mulai tahun 2006 sudah melakukan upaya bagaimana mendongkrak Ngiroboyo menjadi destinasi wisata. Jadi 2006 yang lalu, tahun 2006, jadi ada program Tilik Warga waktu itu, bupatinya Pak Almarhum Suyono, kemudian camatnya Pak Suharyanto, mantan kepala Kesbangpol saat ini ya. Waktu itu ada program Tilik Warga, kami mengajukan proposal kegiatan bagaimana Pak Bupati bisa rawuh dengan istilahnya Tilik Warga. Nah, konsep kami yang waktu itu istilahnya adalah bedah potensi Ngiroboyo karena aksesnya masih jalan setapak. Di sana itu waktu itu hanya digunakan untuk ngarit, untuk angon sapi, angon wedhus dan sebagainya itu ya. Jadi aksesnya memang masih jalan kaki. Sepeda motor pun nggak bisa. Sehingga harapan kami kedatangan Pak Bupati waktu itu bisa paling tidak sudah ada respon. Akhirnya Pak Bupati waktu itu modelnya Tilik Warga kan semua SKPD rawuh nginep teng desa kan gitu. Termasuk rumah saya itu digunakan untuk nginep poro-poro nggih. Nah, saya waktu itu sudah ketemu sama Pak Andi, Kepala Dinas Pariwisata saat ini. Beliau waktu itu masih di dinas yang itu loh, saya lupa dinasnya. Yang sebelum itu di Bapeda. Jadi ketemu Pak Andi. Jadi waktu itu sudah mulai berjuang untuk membuka Ngiroboyo, bedah potensi Ngiroboyo. Kita mengajukan program, tapi belum ke wisata waktu itu karena potensi ada kelapa yang banyak dan lain sebagainya. Kemudian 2012, ada inisiatif dari Pak Joko Putra Utomo selaku Camat Dondorejo waktu itu bicarane Ngiroboyo menjadi destinasi wisata. Akhirnya mengadakan lomba dayung rekreasi. Saat itu Bapak Bupati juga hadir, Pak Indarto beserta SKPD, Forkopimda, Saged rawuh di situ. Itu launching pertama kali Mas, 2012. Belum ada apa-apanya di Ngiroboyo, masih semak belukar, aksesnya pun ke bawah nggak bisa. Mobil itu hanya mobil-mobil tertentu, hanya Strada dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa seperti sekarang. Nah, kemudian 2013 juga ada
lomba dayung lagi, kita ketemu dengan panjenengan waktu itu 2013. Jadi itu yang kedua Mas. Yang kedua itu. Jadi ya sudah dayung yang kedua karena mungkin antusias masyarakat itu banyak, kita mengundang masyarakat sekitar Jonorojo, ada lomba dayung sehingga sebagian besar sudah mengerti Ngirobaya itu seperti apa waktu itu. Artinya ada program bagaimana caranya lomba dayung itu bisa diagendakan setiap tahun. Nah, terbukti 2013 kita bisa mengadakan lagi, bahkan Pak Joko punya konsep lain waktu itu, dibarengkan dengan kegiatan Korpri, hari ulang tahun Korpri, istilahnya jalan sehat Makaryo ya. Jalan kalau dengan ingat Jalan Sehat 2013 kalau salah. Jalan Sehat Makaryo, Manunggaling, Klayar dan Ngirobaya. Jadi peserta Jalan Sehat jalan kaki mulai Pantai Klayar naik, kemudian di atas seruling itu terus belok kanan masuk Ngirobaya. Setelah itu lomba dayung 2013 kalau salah itu ya. Kemudian 2014, 2015 begitu. Nah, terbukanya Ngirobaya akhirnya masyarakat berinisiatif. Bicaranya aku oleh duit. Akhirnya ada sewa perahu, susur sungai itu sampai sekarang. Susur sungai itu inisiatornya teman-teman Ngirobaya gitu loh. Mulai lomba dayung sampai dengan masyarakat seperti ada yang usaha warung makan, kemudian ada yang macam-macam usahanya di sana. Kemudian kelembagaan mulai ditata, mulai Pok Darwis, sarana prasarana umum mulai dibuat, gazebo dan lain sebagainya. Sampai saat ini terus berinovasi bagaimana Ngirobaya bisa diterima oleh masyarakat pariwisata. Investor mulai berdatangan, mulai dari Tiara Hill, itu kan bukan orang Pacitan, artinya pengen juga membangun Ngirobaya dengan cara membuat mulai dari 14-15. Sekitar itu 14-15 mulai ada yang melirik gitu loh, investasi di sana, membuat Tiara Gelas ya, terus kemudian homestay sudah berdiri di sana, jadi sudah. Kemudian insya Allah tahun ini ya dari kebetulan kami juga dapat support anggaran dari Pemprov Jawa Timur untuk meningkatkan sarana prasarana. Insya Allah kita tambah gazebo, kalau nggak salah ini ada 5 unit rencananya dan spot-spot yang lain. Karena memang Ngirobaya ini ya potensinya luar biasa, didukung seperti spot-spot foto dan lain sebagainya. Jadi sampai sekarang masih berupaya bagaimana Ngirobaya bisa lebih baik untuk melayani wisatawan. Nah kemudian dengan dibukanya dampak pandemi ya, jadi dengan dibukanya wisata di Desa Sendang ya, secara umum Desa Sendang ada Pantai Klayar yang sudah mendunia, ada Pantai Ngirobaya, masyarakat setempat sudah menggantungkan usaha pada wisatanya. Menek kambil itu, kemudian gulanya dijual. Sekarang ketika wisata buka sudah beralih, ada yang tukang ojek, ada penjaga homestay, ada nahkoda perahu, ada penjual makanan dan lain sebagainya. Souvenir ya Mas ya. Beralih profesi ya, souvenir, macam-macam usahanya itu. Di Klayar seperti itu, di Ngirobaya juga seperti itu. Tentu ketika ada kebijakan penutupan wisata saat ini, mereka pastinya sudah tidak berpenghasilan lagi karena sudah migrasi profesi ya, sudah pindah profesi. Usaha tutup, nahkoda kapal nggak bisa jalan, sedangkan kebutuhan pokoknya, kebutuhan makannya tetap. Dari mana ini kan begitu? Itu pertanyaannya itu. Dari mana? Dari mana ini begitu? Tapi menurut saya Gusti Allah niku maha adil. Meskipun ada cobaan pandemi, saya juga sedikit bercerita di lingkungan kami, khususnya di wilayah Sendang dan sekitarnya. Jadi 2020 yang lalu kan sudah tutup Mas, selama sekitar 7 bulan. Bulan Maret mulai pandemi, penutupan Maret sampai aktif lagi mungkin Oktober atau November itu. Ya sesuai dengan pesan Pak Kadis ya, memang kita harus kreatif berinovasi dengan tidak boleh salah-salah. Pemerintah salah, pandemi salah dan lain sebagainya. Ya kita nggak bisa jalan kalau gitu. Artinya kita harus berinovasi sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Istilahnya kearifan lokal yang ada di wilayah masing-masing. Sedikit cerita, waktu 2020
ketika lockdown, tutup wisata, yang semua menggantungkan pada wisata, saat itu kebetulan Allah menurunkan belalang, Mas, di wilayah Sendang. Oh, iya. Belalang, ya. Belalang itu setiap malam masyarakat sekitar kami itu nyuluh, Mas, mencari belalang, gitu, dembak walang gitu. Nyuluh, ya. Biasanya nyuluh, ya. Nyuluh. Kemudian setiap kilo itu bisa dijual mencapai 50.000, Mas, belalang itu. Sekilonya? Kalau 2 kilo sudah berapa? Iya, sekilonya sudah 50.000. Itu pengepulnya di tempat kami itu ada 3-4 orang. Jadi seperti meskipun wisata tutup, kalau mulai maghrib itu depan rumah saya kayak orang berwisata. Saking ramainya berlalu lalang orang berangkat. Maghrib kan berangkat nyuluh orang 10 rombongan sepeda motor. Nyuluh walang itu ya. Nyuluh walang. Kemudian kembali ke pertigaan Klayar itu, di situ ada pengepul, dijual, ditimbang per kilo 50, kadang yo pas turun, kadang-kadang yo pas ada 40, tapi sampai tembus 50. Itu akhirnya mereka juga bisa hidup dengan kondisi itu. Kemudian ada lagi, kalau teman-teman Ngiroboyo itu bisa mancing. Mancingnya bisa ikan lautnya bisa dijual minimal untuk makan dirinya sendiri. Kemudian kalau Ngiroboyo ada impun, perso impun, jadi istilahnya bedong impun. Jadi waktu-waktu tertentu di sana itu muncul impun. Jadi kalau itu, jadi di muara itu banyak impun, orang itu bedong di sana pakai jaring kecil itu bersama-sama 2 orang jaring di situ, bedong di situ. Setiap satu rantang itu 50.000, Mas. Tapi memang tidak satu rantang, ya. Maksudnya tidak hanya 3 hari, 4 hari, nanti waktu tertentu muncul lagi. Kalau belalang pada waktu 2020 itu juga termasuk lama, 3-4 bulan itu ada belalang. Saya juga heran, kenapa belalang nggak habis-habis? Padahal tiap orang itu 1 kilo, 2 kilo itu yang didapat itu. Kalau memang sergap sejak maghrib sampai malam, itu ya bisa 3-4 kilo, bisa 5 kilo per orang itu. Ya minimal 1 kilo lah kita dapat ke Jawa Tengah. Jualnya ke Jawa Tengah. Jadi ada pengepul, jadi warga lokal itu ada yang mengepul, kemudian diambil oleh tengkulaknya yang dari Jawa Tengah, biasanya seperti itu. Mungkin kalau di Wonosari kan tidak musiman, kalau di sini musiman. Wonosari kan tiap hari ada, memang budidaya kalau sana ya. Tapi kalau sini apalagi kalau mau mengolah mateng, Mas, harganya satu toples kecil 100.000. Jadi modal 50.000 ya? Digoreng lagi, dikonsumsi, bisa dijual gitu, bisa dijual ke masyarakat sekitar. Kan rasanya kan enak sekali, Mas, gurih, meskipun kolesterolnya agak tinggi, rasanya luar biasa. Bahkan guyonane warga sekitar itu daripada iwak pitik enak walang, kan begitu. Jadi tiap malam ini selain untuk mengais rezeki, untuk menyuluh walang itu dimakan sendiri. Jadi makannya dia sudah dapat untuk lauk makan, kemudian sisi lain dia bisa jual. Jadi dua-duanya dapat. Kemudian impun tadi juga begitu, bisa dijual kemana-mana. Nah, itu 50.000. Kemudian ada yang mancing, bermacam-macam. Untuk tahun yang 2021 ini, PPKN, kebijakan PPKN ini yang paling laku adalah menjual kelapa muda, Mas. Jadi teman-teman yang ada di sekitar, teman-teman kan kebutuhan meningkat karena musim pandemi ini di Solo, mungkin di Jawa Tengah itu sangat membutuhkan kelapa muda. Dulu apalagi beritanya macam-macam di layar, karena ada beritanya kelapa muda untuk meningkatkan imun ya. Betul, Mas. Jadi itu ada kelapa muda. Kebetulan ibu saya punya kelapa muda hijau itu, istilahnya kelapa bol itu ya. Kalau dibuka warnanya pink itu. Itu kan kalau ada atau mendengar berita ini katanya bisa menyembuhkan COVID katanya, sehingga harganya pun naik. Ya juga beda dengan yang lain, beda yang kelapa muda. Jadi saat ini untuk yang tahun 2021 ini mereka beralih profesi ke penjual kelapa. Kan masing-masing warga di sini rata-rata punya kelapa sendiri-sendiri. Selain menjual kelapanya sendiri-sendiri,
dia juga berbisnis gitu loh. Jadi pengepul kelapa misalkan modal 3.000 per kelapa misalkan, nanti dijual menjadi 5.000 dan seterusnya. Artinya mereka berinovasi untuk bisa hidup. Terus kemudian ada menjual pandan, Mas. Pandan itu mungkin untuk bahan topi dan lain sebagainya. Pandan-pandan yang ada di pinggir pantai kan banyak itu dibongkoi, dijual. Jadi memang harus benar-benar berinovasi, kreativitas. Memang kalau dipikir kita mengeluh, kalau mengeluh karena dibandingkan dengan penghasilan wisata itu sangat jauh sekali, Mas. Tetangga saya tukang ojek nun sewu bisa beli lembu, Mas. Satu hari pas rame itu bisa tembus 300-500 ribu, Mas. Bayar itu ya naik turun 5.000, naik turun. Itu sebenarnya potensi wisata sangat mendongkrak ekonomi masyarakat, gitu. Iya. Luar biasa ya, Mas. Nah, dengan adanya pandemi seperti ini, kita harus berinovasi sesuai dengan kondisi. Iya, Mas. Siap. Siap, Mas Wildan, luar biasa ya, ternyata masyarakat itu semangat untuk eksistensi walaupun di dera cobaan itu sangat luar biasa. Ada yang tadi bisnis belalang, kemudian impun, pandan, kelapa muda dan sebagainya. Ya. Betul. Kalau ini, Mas, saya ingin flashback lagi terkait pas sebelum ada pandemi itu rata-rata gimana sih, Mas? Kunjungan wisatawan. Terus ini kadang juga ada yang sempat cerita ke saya ini saya sudah diorder banyak orang terus kedua cancel lah, itu kan salah satu kekecewaan tersendiri. Mungkin ada cerita-cerita kayak gitu sih, Mas, bisa diterangkan, Mas, mungkin, Mas. Loading nggak ada koneksinya. Mohon diulang mungkin pertanyaannya. Oh iya. Flashback ke belakang, Mas, ya. Flashback ke belakang sebelum ada pandemi itu kondisi pariwisata, kemudian mungkin secara nominal itu sebulan dapat berapa dibandingkan kemarin kan sempat ada juga upaya dari Pak Bupati Indah Tarto untuk sebelum Mas Aji ya, jadi bikin sertifikat new normal dan sebagainya, ada upaya untuk ke sana. Nah itu bagaimana sih, Mas, perbandingannya? Bisa diceritakan mungkin, Mas? Oke, ini khusus Ngirobaya ya, kebetulan kami selaku pengelola. Jadi waktu normal itu sebelum ada pandemi per bulan bisa tembus sekitar 5.000-4.000 pengunjung itu. 5.000-4.000 pengunjung untuk Ngirobaya. Karena kebetulan Ngirobaya ada 2 pintu, Mas. Jadi pintu sungai dan pintu darat. Jadi ada dua-duanya masuk ke Ngirobaya itu. Jadi pengunjungnya seperti itu sekitar 5.000. Kemudian wisatawan yang menginap itu sudah luar biasa. Yang menginap kemudian yang sewa perahu sudah luar biasa. Itu pendapatannya misalkan minimal 1 kali tarian lah, sudah dapat 100.000, nanti dibagi-bagi untuk bensin dan lain sebagainya. Kemudian di masa pandemi ini turun 50%, Mas. Jadi Ngirobaya itu hanya ketemu pengunjungnya 2.000. Kemudian pernah bulan Februari kemarin hanya 800 karena mungkin masanya pendek dan lain sebagainya. Yang paling puncak untuk Ngirobaya Mei kemarin, Mas, juga kembali tembus 4.000 sekian, Mas. Jadi bulan Mei ya, pas Lebaran. Mulai naik sebenarnya Mei pas Lebaran itu. Lebaran bisa naik sekitar 4.000. Cuman drop kebijakan penutupan ya sudah, ini kita melihat saja. Apalagi di Kelayar, Mas. Di Kelayar kan memang menjadi tempat wisata primadona. Favorit ya wisata pengunjung seperti itu, apalagi ya primadona. Teman-teman ATV, teman-teman ojek, pastinya luar biasa. Memang yang mengeluh ketika pandemi itu yang dikeluhkan, seperti Kelayar itu yang dikeluhkan itu pengunjung tidak berani makan di tempat. Jadi kalau dulu berani makan di tempat karena belum ada pandemi. Sekarang itu ya benar pengunjung banyak, tapi mau makan itu jarang-jarang. Paling mungkin wisatawan juga ragu tentang kebersihan dan lain sebagainya karena masa pandemi, sehingga jarang mereka makan. Jadi warung itu selama pandemi ya
paling yang dibeli mungkin yang instan-instan saja, misalkan minuman aqua, mungkin pop mie. Kalau makanan yang sifatnya makan di situ jarang-jarang sekali. Jadi begitu dampaknya luar biasa. Sebelum pandemi saya dengar juga begini, Mas. Ini kadang-kadang saya juga juga heran. Artinya memang dampak wisata terhadap ekonomi luar biasa. Ada penjaga homestay di Kelayar itu anak muda, sudah spekulasi berani beli mobil jazz waktu itu ya. Karena memang dia ketika ada tamu satu pintu kan sudah dapat fee berapa kan begitu. Iya, betul. Dari juragannya. Itu dapat untuk ngangsur kasarnya, untuk ngangsur kendaraan bermotor, kendaraan roda dua. Itu sampai segitunya loh. Luar biasa. Nah, dengan adanya ini ya sudah, ini nggak bisa ngapa-ngapain kalau sudah itu seperti ini. Biasanya menggantungkan wisata seperti itu. Memang mungkin beda ya dengan wisata wilayah timur, saya juga kurang tahu. Tapi setidaknya hampir mirip-mirip lah, wisata itu juga mendongkrak ekonomi masyarakat setempat. Gitu. Iya. Luar biasa ya, sampai bisa penghidupannya luar biasa secara wisata. Terus ini Mas, masih ada dua pertanyaan lagi. Kalau dari pemerintah sendiri gimana sih Mas peran serta pemerintah upayanya dalam stimulus sektor wisata yang terdampak pandemi ya? Mungkin bisa diceritakan Mas. Kalau 2020 kemarin teman-teman pelaku wisata dapat suntikan istilahnya kebutuhan pokok, beras dan lain sebagainya. 1 tahap atau 2 tahap, saya lupa ya, ada 3 tahap ya mungkin ya waktu itu. 1 paketnya ada beras dan lain sebagainya. Itu ada semacam perhatian. Tapi selain di bidang pariwisata, dari sektor pariwisata, dukungan dari Dinas Pariwisata, ada dukungan support dari pemerintah melalui mungkin BLT dana desa yang penerimanya juga kadang-kadang orang wisata juga. Kemudian ada lagi banyaklah program waktu itu, ada prakerja. Kadang-kadang satu rumah bapak ibu juga dapat, artinya ada yang bercerita ya, teman saya itu bapakku tak daftar oleh prakerja kan begitu. Artinya ada memang support-support dari pemerintah, bahan pokok, termasuk di tingkat desa kami juga ada support bahan makan sembako waktu itu ya 2020. Terus ada BPUM itu dari Kementerian Koperasi, ada yang dapat, pengusaha warung dan lain sebagainya. Sebenarnya juga ada. Kemudian tahun 2021 karena memang ini masa PPKM-nya atau kebijakannya baru 1 bulan atau kurang lebih ya, ini mungkin kurang tahu. Ini sudah mulai pendataan dari Dinas Pariwisata kemarin, pelaku-pelaku wisata sudah didata by name, by address-nya, NIK-nya, NKK-nya, nanti mungkin akan mendapatkan sesuatu stimulus dari pemerintah mungkin ya. Kita nggak tahu soalnya belum keluar ini yang ini PPKM ini kebijakan. Mas. Siap Mas Wildan. Ya sudah ada perhatian ya, intinya sudah ada perhatian ya. Nanti tinggal dari pelaku wisatanya sendiri yang kemudian didorong kreatif dan inovatif tadi. Mas, sekarang yang ingin saya tanyakan lagi, ini dari pengelola ataupun pelaku atau penggiat pariwisata sih sebenarnya harapan ke depan seperti apa sih? Karena ini pandemi kan belum selesai sampai di sini. Kalaupun nanti dibuka, juga ada pembatasan-pembatasan, ada jaga jarak, macam-macam. Nah, kira-kira harapannya seperti apa sih Mas ke depan? Agar nanti wisata itu bisa jadi lumbung penghasilan lagi yang mantap untuk masyarakatnya. Ya, harapan kami ya berdoa Mas, utamanya berdoa semoga pandemi segera hilang. Nah, di sisi lain berdoa ini juga ada ikhtiar-ikhtiar. Mari kita bersama-sama satu sudut pandang untuk mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai ada yang lepas. Soalnya mungkin di Pacitan saja kita juga mendengar, melihat tetangga kanan kiri banyak yang meninggal dengan status yang pemakaman prokes, itu menandakan bahwa COVID itu memang ada, meskipun ada penilaian-penilaian konspirasi dan lain sebagainya. Nah, itu kan urusan lain. Yang penting COVID itu ada, kita harus melakukan prokes secara ketat. Ya. Apa sih salahnya ketika kita prokes membawa masker seperti kita berjalan ke kota naik sepeda, misalkan seperti itu, hanya pengaman saja. Kemudian
ikuti saja kebijakan pemerintah termasuk vaksinasi. Alhamdulillah untuk teman-teman Wirabaya sudah vaksinasi yang pertama, tinggal menunggu yang kedua. Jadi inilah harapan-harapan kami, pandemi segera hilang dari muka bumi ini. Saat ini karena kita mengalami situasi seperti itu, ayo bersama-sama satu bahasa untuk melakukan upaya bagaimana kita tidak terhindar ya. Bagaimana upaya kita terhindar dari COVID, utamanya melakukan protokol kesehatan. Ya, ada 5M, ada 10M. Kalau saya satu saja Mas, 1M saja Mas. Manuto Mas. Manuto ya. Kalau kita protes Mas, simpel saja manuto ya. Kebijakan kita kan nggak, pemerintah itu kan nggak pengen membunuh rakyatnya, itu nggak pengen. Iya, Cuman memang kebijakannya kadang ada yang kurang tepat. Misalnya kita mengkritik PPKM 1-2, level 1-2, darurat dan sebagainya, karena memang bingung apa yang dilakukan pemerintah itu apa ya yang paling tepat untuk mengatasi pandemi ini. Sehingga harapan ke depan yaitu tadi, kita berdoa segera pandemi hilang, kita bersama-sama menggiatkan pariwisata lagi. Kalaupun buka, kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi kira-kira begitu Mas. Siap. Oke Mas Wildan. Hilang, harapannya gitu. Yeah. Saya kok tertarik tadi Mas dengan cerita ada yang kemudian banteng setir jadi penjual walang, kemudian jadi penjual kelapa, kemudian pandan dan sebagainya tadi. Nah itu mungkin ke depan terbetik ide lah ya Mas, ke depan bisa itu dimanfaatkan ketika nanti wisata buka, itu bisa jadi salah satu menu di sana, atau sudah ada sebelum ini. Kalau belalang itu jelas ada musiman ya, musim-musim tertentu. Biasanya 1 tahun itu ada beberapa bulan yang belalang itu mulai muncul. Itu meskipun wisata ada, tapi belalang juga ada yang mencari, tapi tidak sebanyak ketika wisata tutup, karena semua orang membutuhkan untuk menambah ekonomi. Tapi kalau wisata buka, ya ada beberapa orang 1, 2 dan sore pasti ada. Termasuk impun juga begitu, waktu impun kan musiman juga, jadi mereka tetap menjual karena juga makanan yang lezat juga kalau diolah dengan baik, begitu. Jadi tetap meskipun tidak pandemi itu pun masih bisa, dan bisa dikemas kalau diolah dengan yang baik, dikemas yang rapi, dijual di tempat-tempat wisata menjadi makanan favorit juga bisa. Kalau di Wirabaya itu ada menu-menu Wirabaya yang lokal gitu loh, iwak pancingan. Jadi kalau saya bawa tamu ke Wirabaya itu, saya mintanya iwak pancingan, soalnya rasanya ikan yang dijaring dengan ikan pancingan itu berbeda. Kadang-kadang kalau mau sarapan saya ke Wirabaya Mas, nyambel Mas. Jadi biasanya pagi kan sudah dapat orang yang mancing itu digoreng, kayak isuk nyambel sudah ya luar biasa. Jadi selama pandemi dan tidak itu belas menjadi kearifan lokal di sini untuk mencari tambahan rezeki sebenarnya. Nah, sekarang menjadi pokok begitu. Iya betul. Iya Mas, menarik, dan mungkin nanti ke depan bisa jadi ide tuh Mas. Itu ada yang ini di komen di Instagram nih, Mas Desvi Putra. Itu keren tuh, kayak di Thailand ada street food. Nah mungkin nanti malah jadi ide. Jadi paket wisata, ada paket belalang, makanan khas itu, atau sudah jalan sebenarnya konsep itu? Sudah berangan-angan Mas saya itu. Berangan-angan. Yang lebih unik gini Mas. Jadi saya kebetulan kan nggak hafal toh waktunya keluarnya impun. Sempat tanya tapi nggak nyatet dan lupa. Jadi keluaran impun itu bisa tanggalan Jawa nggih, tanggal sekian-sekian bulan ini kan begitu. Itu pasti keluar impun. Nah, ketika keluar impun itu orang kayak kurang festival, jadi berjajar-jajar di tepi pantai. Saya berkeinginan ada festival bedong impun Mas, termasuk belalang. Ketika musim belalang, coba kita festival makan belalang bareng-bareng begitu kan, lebih asik gitu. Atau lomba masak belalang misalkan, karena belalang itu luar biasa, jumlahnya itu sampai itu. Ada sebenarnya ide unik
unik-unik seperti itu, sudah terangan-angan gitu. Iya Mas. Mas, ini saya mau nanya, kalau dikalkulasi yang ini khusus di Ngirobojyo ya, karena jangan di rootnya Ngirobojyo, itu ada total berapa sih Mas yang pengelola semuanya itu, terus yang saat ini istilahnya terdampaknya paling parah itu berapa persen gitu dari total pengelola itu semuanya? Jadi pengelola manajemen ada 14 orang, meliputi 14. penjaga parkir, kemudian penjaga parkir, kemudian ada yang tiketnya kan ada 2 pintu masuk sehingga petugasnya ada 5, ya atas 2 bawah 3. Ada tukang kebersihan, jadi ada sekitar 14 itu. Kemudian yang nahkoda perahu ada 25. Kemudian pemilik warung itu ada 10-an. Kemudian penjaga homestay ada berapa itu? Ada 3-4 itu. Jadi itu yang terdampak langsung yang menggantungkan wisata. Iya. Yang terdampak. Nah kondisinya sekarang bagaimana Mas? Maksudnya yang mereka atau mereka masih bisa semuanya sampingan tadi itu, banteng setir ke belalang macam-macam tadi itu. Betul. Saat ini seperti itu. Dan di sana kebetulan juga banyak apa ya, lowongan pekerjaan atau apa. Ya, lowongan pekerjaan. Kebetulan di belakang pantai itu ada tambak ya. Tambak udang. Di situ, jadi mereka yang ada di Ngirobojyo itu tetap bisa hidup gitu loh dengan kondisi semacam ini, meskipun tidak dapat uang, ya, mereka bisa makan, karena ya mancing gratis, begitu kan, kita cari ikan gratis, gitu dan lain sebagainya. Makanan di sana banyak, tidak hanya ikan. Jadi ini kan tadi ada berapa puluhan orang yang terdampak langsung, itu hanya di Ngirobojyo, belum di tempat lain. Artinya kan semuanya sekarang khususnya di sektor pariwisata ini terpuruk. Nah, mungkin jenengan bisa menyampaikan pesan harapan untuk teman-teman pegiat pariwisata yang lainnya Mas, yang sebelum pandemi itu menggantungkan hidup dari pariwisata. Untuk teman-teman yang lain ya. Iya. Ya artinya ya kita harus berinovasi kembali lagi. Jadi dengan kondisi semacam ini kita nggak boleh berontak karena situasinya seperti ini, menyalahkan pemerintah dan lain sebagainya. Justru malah imun kita lemah ya. Bagaimana caranya kita bisa hidup? Nah ini kan bisa. Makanya sudah saya sampaikan awal, ini tergantung situasi, kondisi, kearifan lokal masing-masing. Kalau di sini bisa jual belalang, bisa jual impun, bisa jual ikan gitu lah. Di tempat lain pasti, Gusti Allah itu kan maha adil, pasti ada celah-celah bisnis untuk bertahan hidup ya. Sekarang bertahan hidup karena memang beberapa sektor ya memang lumpuh. Jadi begitu, ada yang ya pasti ada. Memang kita nggak tahu gitu. Teman-teman yang rumah makan ya sambat sebenarnya, biro-biro ya memang bukan basic memang bukan basicnya ya. Misalkan biro itu kemudian beralih yang biasanya mengajak wisatawan bersenang-senang kemudian beralih dengan profesi yang lain, memang ya berat karena bukan basicnya tentunya. Tapi karena kondisi macam ini mau tidak mau kan kita harus berinovasi, kreativitas bagaimana caranya. Sekarang mungkin dodolan APD atau mungkin hand sanitizer yang saat ini laku ya, masker, dan itu kan ada peluang-peluang seperti itu. Dan banyak lain, mungkin obat-obatan tradisional atau herbal, apotek hidup, mungkin jahe, jeruk, dan macam-macam itu sebenarnya. Masih ada peluang-peluang itu sebenarnya. Tapi namanya manusia itu mengeluh itu soal yang wajar sebenarnya. Tapi kalau mengeluh terus kapan kita bisa survive gitu. Kira-kira begitu Mas. Soalnya kondisinya kan masing-masing gitu. Kondisinya masing-masing. Saya jadi ini barusan terbersit ini pertanyaan sekaligus nanti menyampaikan setelah ini jenengan mungkin punya gagasan Pantai Ngirobojyo itu nanti ke depan mau dikonsep seperti apa sih agar kembali menarik minat masyarakat
ini umpamanya nanti ketika pandemi sudah menurun atau sudah selesai gitu, mungkin bisa disampaikan Mas. Sekaligus promosi. Jadi, silakan Mas. Kami, ya betul. Jadi Ngiroboyo nanti kita olah di dalam. Kita sudah bikin master plan ya. Jadi gazebo-nya ditaruh mana, spot-spotnya mana, kemudian apa namanya shelter kulinernya di mana, kemudian di apa shelter souvenirnya di mana kita petakan, termasuk di pinggir pantai nanti apa namanya pinggir sungai ya, kalau bukan pinggir pantai maaf, pinggir sungai nanti ada semacam warung-warung ketika pengunjung itu naik perahu datang di sana sudah ada apa namanya kios-kios atau ruko-ruko makanan atau souvenir itu. Kemudian kendala kami di akses jalan, di akses jalan utamanya kami berusaha karena sisi pendanaan itu memang sangat besar sekali, sehingga kita mencoba untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, juga kita komunikasikan bagaimana, termasuk saat ini kami mengikuti lomba desa wisata, profil desa wisata Jawa Timur yang diadakan oleh Dinas Pariwisata. Kemudian yang kedua, ikut apa namanya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata juga, desa wisata juga. Artinya ketika minimal kita mengenalkan di Pacitan itu ada Ngiroboyo begitu. Perkara itu menang atau kalah itu urusan lain. Kita kan kemarin yang urusan carry. Kemarin ada BCA. BCA itu BCA awet ya untuk desa wisata. Kita sudah melakukan apa identifikasi kebutuhannya apa, kemudian sudah dipresentasikan itu potensi Ngiroboyo seperti apa begitu. Ya, meskipun kita hanya dapat sertifikat sebagai peserta, belum sebagai pemenang karena memang salah satu indikatornya adalah di kabupaten tersebut ada cabang BCA gitu kan. Pacitan belum ada sehingga mungkin sisi indikator itu kita sudah kalah. Mungkin tim penilai mungkin ya sing cedak BCA wae kan cedak. Jadi upaya-upaya itu. Jadi di dalam kita benahi Mas bagaimana amrih menarik pripun apa namanya wisatawan kerasan dan testimoninya memang kerasan Mas. Jadi begini. Teman-teman shuttle ini sedikit cerita, teman-teman shuttle layar itu mengantarkan ke Ngiroboyo. Biasanya kan wisatawan bawa bis besar terus diantarkan shuttle. Pagi diantarkan ke situ. Kemudian karena kerasan, nyaman di Ngiroboyo di bawah rindangnya pohon cemara itu sambil mungkin bergurau dan lain sebagainya sampai sore Mas. Jadi tukang shuttle atau sopir shuttle itu sampai marah-marah. Seharusnya dia 2 kali kembali untuk mengantarkan wisatawan. Jadi itu sisi positif negatifnya seperti itu. Jadi kalau ke Ngiroboyo nggak mau, soalnya apa namanya mereka rata-rata kalau sudah nyemplung di Ngiroboyo kesuwen, padahal pengen balik lagi ngantar dia. Seperti perahu yang dari Maron juga begitu Mas. Dari Maron itu datang situ, biasanya kan ada batasan waktu yang dari Maron itu perahunya 15 menit naik kembali kan begitu. Saking kerasannya pengunjung itu di situ lali, nggak mau kembali, akhirnya hanya mobilnya yang ditaruh di Sungai Maron itu lewat jalur darat. Jadi nunggu perahunya tadi tidak pulang lewat penumpangnya tadi, wisatawan tadi tidak pulang lewat jalur sungai ke mobilnya di Sungai Maron. Sopirnya mobil itu tadi lewat jalur darat. Jadi memang kerasanya cuman memang kendalanya di Ngiroboyo itu mungkin spot-spot fotonya memang kurang, tapi begini Mas, soalnya di sana itu seringan Mas, apa namanya banjir rob ya, banjir rob. Jadi misalkan ada spot-spot foto banyak yang, jadi risikonya kita pertimbangkan Mas, kena banjir rob. Jadi meskipun tidak banjir sungai, banjir air laut itu, air pasang itu sampai ke warung-warung itu. Jadi Ngiroboyo nanti di dalam kita benahi urusan akses jalan kita sampaikan ke pemerintah. Ini saya sudah sama pemerintah desa sudah nembusi Mas Aji ya selaku Bupati Pacitan piye carane dalane ning Ngiroboyo iso apik. Salah satunya nanti akses jalan Ngiroboyo juga bisa digunakan untuk menuju Pantai Klayar
via pintu timur. Oh iya, begitu betul, Mas. betul. Jadi Ya, kan betul. ada pertigaan itu hanya 500 meter. Iya, iya, sebelum iya. jalannya bagus, jalannya Pantai Kelayar bagus, pengunjung Pantai Kelayar lewatnya Ngiroboyo. Soalnya waktu itu TPR-nya belum ada, kan gratis begitu ya, sampai budak waktu itu. Nah, jadi akses Kelayar itu juga bisa lewat Ngiroboyo gitu. Jadi ada 2 pintu sebaiknya. Ini sudah kami usulkan ke pemerintah daerah. Boleh itu Mas ya. Jadi upaya-upaya itu baru upaya gitu. Oh iya. Kalau ini Mas, baru upaya, mudah-mudahan ada. Kalau itu kan dikelola BUMDes ya. Pernah ini nggak sih Mas ke CSR misalnya PLTU atau PLN atau Bank Jatim macam-macam yang bank-bank lembaga-lembaga BUMN itu kan besar-besar biasanya. Betul. Oke. Untuk saat ini kita berkomunikasi dengan CSR Bank Indonesia cabang Kediri, wilayah Kediri, nggih. Kemarin kita dapat program explore wisata termasuk Ngiroboyo, itu kan support dari CSR BI. Nah, kemudian kami sudah mengajukan, mudah-mudahan berhasil tahun ini, itu terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi kita berpikirnya panjang Mas Ngiroboyo, karena lokasinya luas, finansial terbatas, dan sampai kita punya modal sedikit untuk hal-hal yang memang kurang bermanfaat. Salah satunya ini yang kami ajukan untuk ke CSR Bank Indonesia wilayah Kediri itu pengelolaan sampah Mas. Jadi kami sarana prasarana mulai mobilisasi alat-alat persampahan termasuk pembuangan sampah kita ajukan ke BI, mudah-mudahan ya tahun ini bisa terwujud. Amin. Sampah itu sangat mohon doanya dari teman-teman Pacitanku ini. Karena sampah itu kan jadi masalah Mas. Karena tempatnya nggak ada, karena modal sampahnya juga banyak, pengunjungnya banyak, sampahnya juga banyak, tempat-tempatnya harus memenuhi standar, ukurannya dan sebagainya. Sementara ini kan hanya timbo, hanya keranjang, itu kan sudah nggak mampu Mas. Belum lagi sampah-sampah banjir Mas di sana di Ngiroboyo, luar biasa itu. Kerja bakti Mas. Kalau pengelola nggak mampu, kita kerja baktikan kerjasama dengan Karang Taruna, dengan penduduk setempat, kita ngusungi itu. Sehingga untuk CSRBI ini mudah-mudahan ini bisa terrealisasi untuk pengelolaan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Sehingga saya fokus pada kebersihan dulu. Nanti kalau sudah rame, ya bingung, kita nggak punya sarpras alat kebersihan. Jadi begitu yang saya selama ini mulai membangun jaringan Mas. Sebenarnya kemarin juga ditawari rumah apung di Ngiroboyo, rumah apung dari dinas, kalau nggak salah dari Dinas Kelautan Provinsi Jawa Timur. Ini sudah kita ajukan, jadi ukurannya kalau nggak salah 10x12. Jadi saya tempatkan di sungainya, jadi rumah apung itu. Limasan. Jadi di situ ada fasilitas lengkap mulai dari itu sudah ada paketnya. Jadi itu nanti berarti bisa dibuat paket wisata itu, paket wisata perahu, kulineran, ada outbound juga mungkin di sana ya, skema, nginep di homestay-nya itu bisa, banyak itu paket-paket itu ya. Bisa. Yang sudah kami laksanakan biasanya paket outbound Mas. Nanti paket outbound per orang sekian sudah include tiket masuk, include makan, include kadang-kadang waktu sebelum pandemi kita include hiburan elektron itu, include sama outbound. Jadi sebelum pandemi sudah ada beberapa komunitas yang sudah melakukan kegiatan outbound di sana. Sudah paket ya, artinya sudah kita buatkan paketnya. Kemudian camping ground rencana juga kita konsepkan camping ground, paket camping, kemudian ada paket dinner sebenarnya kita konsep. Waktu rencana Bu Gubernur Jawa Timur Badai Rawuh Ngiroboyo kita konsep dinner ala Jimbaran waktu itu, kita dinner ala Jimbaran ya Mas. Kita konsep mateng, ada meja-meja bundar putih, kemudian backgroundnya pantai, ada lampu kelap-kelip, begitu kan. Bu Gubernurnya nggak datang. Karena memang lupa mungkin, atau mungkin salah jalan, kita nggak tahu, kita nantikan itu. Siap. Itu potensi-potensi itu luar biasa.
Kalau memang tidak pandemi, insya Allah ini sudah. Termasuk lomba dayung, Mas. Tahun ini itu sudah dianggarkan oleh pemerintah desa, Mas. Mantap itu. Untuk menggiatkan lagi. Cuman kok masih PPKM-nya level 1, 2, 3 ini kapan berakhir ini ya? Ini bisa bergerak. Ya, namanya juga ini ya, Mas, kesehatan ya utama lah ya. Nanti insya Allah lah kalau misalnya memang namanya kita diberikan kesehatan, nanti kalau piknik bisa kita jalankan ya. Sekali lagi tadi cita-cita jenengan, harapan tadi, konsep-konsep jenengan tadi itu luar biasa nanti. Tapi yang jelas sekarang yang utama kesehatan dulu nih Mas ya, sama teman-teman wisata ya. Yang belum vaksin, yang belum vaksin ikut vaksin. Saya alhamdulillah udah 2 kali Mas. Nah, mantap. Jadi nanti semoga tetap sehat. Nanti kita bisa piknik kapan-kapan, ngobrol-ngobrol di pinggir pantai gitu. Ya. Terakhir Mas, ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri mungkin? Sudah jam 8.52. Terakhir ini. Pesan saya yang simple. Satu tadi 1M, manuto ya, gitu. Kemudian yang kedua, jaga kesehatan. Kesehatan saat ini mahal sekali. Kalau memang nggak perlu keluar ketika kebijakan 5M atau 10M itu tidak keluar rumah, yang tidak beruang, kita terapkan saja, nggak masalah. Kita lewat daring bisa komunikasi lewat daring. Jadi artinya kesehatan saat ini sangat-sangat penting. Yang penting sehat, masalah golek duit urusan carry. Orang duit utang begitu. Yang penting sehat Mas. Nah, umpama ora sehat, duitnya sepiro wae susah Mas. Tak estu. Karena ini ya nggak tahu nih pandemi ini kapan berakhir. Tapi kuncinya kesehatan luar biasa. Kalau sudah sehat, nanti pikirannya juga menjadi waras begitu. Iya, siap. Sehat, pesan saya bagaimana kita sehat Mas. Ya. Terima kasih Mas Wildan atas waktunya, meluangkan waktu untuk Pacitanku. Ya, semoga tetap sehat dan terus nanti bisa mengelola wisata Pesona Ngirabaya dengan baik lagi dan bisa menjadi salah satu lumbung penghasilan ketika nanti pandemi udah usai. Saya kira itu ya Mas, kita akhiri. Matur nuwun, nggih, sami-sami. Matur nuwun, mohon maaf nggih. Saya juga mohon maaf kalau banyak kekurangan nggih. Sekian teman-teman semua podcast virtual pada malam hari ini. Semoga banyak yang bisa diambil ya, walaupun kita tadi sambil guyonan, tetapi ada beberapa hal yang bisa diambil, termasuk cara berinovasi saat pandemi dan sebagainya. Sekian podcast kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.